إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para hadirin jamaah Masjid Ahmad Yani Surabaya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah diberi kemudahan, taufik serta hidayahnya sehingga kita masih bisa menyediakan waktu untuk berjalan ke masjid menuntut ilmu. Semoga apa yang panjenengan laksanakan pada petang hari ini dijadikan oleh Allah sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu agama, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Semoga kita termasuk di dalamnya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, dan semoga salawat serta salam terlimpahkan kepada junjungan kita Al-Mab'uts rahmatan lil alamin, yang diutus sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Semoga salawat terlimpahkan kepadanya, para sahabatnya, keluarganya, dan seluruh umatnya yang berada di atas sunnah dan ajarannya. Dan tak lupa semoga pengurus takmir Masjid Ahmad Yani, apa yang panjenengan upayakan demi makmurnya masjid ini, semoga dihitung oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, pada pertemuan terakhir kita sampaikan tentang muqaddimah kitab Fabi Hudahu Muqtadih, yang intinya adalah kisah-kisah para rasul. Sirah Nabi sudah, sirah sahabat sudah, gitu. Sirah sahabiyat sudah. Nah, sekarang insyaallah kita akan mempelajari sirah para nabi. Nanti kita mulai dari Adam alaihi salam. Kemarin sudah kita jelaskan di antara kekhususan para nabi. Ya, para nabi diberi Allah kekhususan. Berapa kemarin jumlahnya itu? 18. Nabi itu diberi 18 keistimewaan yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Nah, sekarang apa perbedaan mal farq bainan nabi war rasul? Apa perbedaan nabi dan rasul? Banyak ayat yang menyebutkan kata rasul dan kata nabi disebutkan bersamaan. Seperti firman Allah surat Maryam ayat 51. Wadhkur fil kitabi Musa. Dan sebutlah kisah Musa di dalam Alkitab. Innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyyan. Musa adalah seorang yang diikhlaskan, mukhlason, yang Allah kokohkan keikhlasannya. Wa kana rasulan nabiyyan. Musa itu seorang rasul dan seorang nabi. Ya rasul ya nabi. Sekiranya rasul dan nabi itu sama, tentu disebutkan rasulan selesai. Tapi kenapa disebutkan dua-duanya? Wa dzakara Ismail wa dzukira Ismail, dan disebutkan juga tentang Nabi Ismail, wa kana rasulan nabiyyan. Ismail adalah seorang rasul dan nabi.
Jadi di sini ada kata rasul, ada kata nabi. Nah, ini apa saja perbedaannya? Apa perbedaannya? Ar-rasul wan nabi min haitsul makna qariban. Dari sisi makna, rasul dan nabi itu maknanya dekat, mirip lah. Fan nabiyyu minan naba. Nabi diambil dari kata naba. Naba itu artinya khobar. An-nabi berarti yang diberi apa? Khobar. Maksudnya diberi wahyu. Lah, kemudian ikhwatal iman, adapun rasul artinya yang diutus. Jadi dari sisi bahasa ya, nabi itu dari kata naba yang artinya khobar. Berarti an-nabi orang yang diberi kabar langit, diberi wahyu. Ar-rasul dari sisi bahasa artinya mursal, orang yang diutus. Waqad dzakara ahlul ilmi salasata aqwalin masyhurah. Ada 3 pendapat yang terkenal di kalangan ahli ilmu tentang perbedaannya nabi dan rasul. Yang pertama, annar rasula man ukhiya ilaihi bisar'in wa umira bitablighihi. Rasul adalah seorang yang diberi wahyu berupa syariat, wa umira bitablighihi, dan dia diperintahkan untuk mentabligkan, menyampaikan syariat tersebut. Wan nabiyyu man ukhiya ilaihi bisyar'in wa lam yu'mar bitablighihi. Adapun seorang nabi adalah orang yang diberi wahyu berupa syariat, wa lam yu'mar bitablighihi, tapi dia tidak diperintahkan untuk mentabligkan atau menyampaikan syariat tersebut. Ini pendapat yang pertama. Jadi rasul itu dapat wahyu dari langit, dapat syariat, disuruh menyampaikan ke umat. Kalau nabi itu dapat wahyu dari langit, dapat syariat, tapi enggak diperintahkan untuk menyampaikan ke umat. Ini pendapat pertama. Perbedaan antara rasul dan nabi. Yang nomor 2, annar rasula man bu'itha bi syar'in mustaqil. Pendapat yang nomor 2, rasul adalah orang yang diutus dengan syariat yang berdiri sendiri. Rasul adalah seorang yang diutus dengan membawa syariat yang mustaqil, yang berdiri sendiri. Tidak ikut nabi sebelumnya atau rasul sebelumnya, berdiri sendiri. Wan nabi, adapun nabi adalah man yad'u ila syar'ir rasul alladzi qablahu. Nabi adalah seorang yang diperintah Allah untuk menyeru, mendakwakan ke syariat nabi sebelumnya, ke syariat rasul sebelumnya. Saya ulangi, nabi seorang yang diperintahkan Allah untuk berdakwah, menyeru kepada syariat rasul sebelumnya. Maka dalam hal ini seorang nabi adalah pengikut dari rasul sebelumnya. Maka dalam hal ini yang nomor 2 ini, seorang nabi statusnya itu mengikuti rasul sebelumnya. Contoh, Nabi Musa alaihissalam rasul, betul? Setelah Nabi Musa itu banyak nabi-nabi. Ada Yusha bin Nun
yang mimpin Bani Israel untuk masuk ke Palestina. Jadi ketika Nabi Musa sama Bani Israel selamat dari kejaran Fir'aun sampai di tanah Syam, Nabi Musa ngajak orang Bani Israel untuk jihad. Ya qaumi idkhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum. Hei kaumku Bani Israel, ayo kita masuk ke Baitul Maqdis, ke tanah Palestina. Enggak mau. Bani Israel kan balelo. Inna fiha qauman jabbarina wa inna lan nadkhulaha. Hei Musa, sesungguhnya di tanah Palestina itu ada kaum yang jabbarin Amalik kok. Kuat gede badannya, raksasa. Enggak mau. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Kamu saja yang pergi bersama Tuhanmu, kami duduk di sini menunggu kemenangan. Enggak mau. Karena balelo dihukum Allah, mereka tersesat di padang pasir, muter selama berapa tahun? 40 tahun. Sampai Nabi Musa wafat. Nabi Musa wafat, mereka dihukum Allah muter-muter, gelandangan enggak punya tempat 40 tahun. Akhirnya mereka menyesal, mereka tobat, Bani Israel kembali ke jalan Allah, mau jihad. Dipimpin seorang nabi. Nah, nabi yang mimpin jihad itu Yusha bin Nun. Yusha bin Nun itu pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya mau berangkat ke Palestina, ya hampir menang, tapi matahari hampir tenggelam. Maka Nabi Musa alaihissalam, Nabi Yusha bin Nun berdoa kepada Allah, ya Allah, tahanlah matahari ini. Soalnya kok nek durung menang kok ternyata matahari wis tenggelam, statusnya draw meneh, besok mulai lagi. Halo, bisa dipahami kira-kira? Maka ya Allah, tahanlah apa tadi? Matahari. Jadi matahari itu pernah berhenti, Pak. Ditahan Allah karena doanya Nabi Yusha bin Nun. Saking welasnya Allah, sayangnya Allah kepada Bani Israel. Sampai matahari itu pernah ditahan Allah untuk Bani Israel. Kurang apa Bani Israel? Disayang sama Allah. Iya memang, inni faddaltukum alal alamin. Aku utamakan kalian dari alam semesta ini. Allah yang ngomong. Bani Israel itu kalau nurut disayang Allah. Ketika mereka sudah mau diajak jihad, mau nurut, tobat, disayang sama Allah. Matahari lo ditahan untuk Bani Israel. Ya. Akhirnya ditahan sama Allah, perang dahsyat, bangsa Amalik Jabbarin kalah. Ya, kalah, akhirnya apa yang terjadi? Bani Israel bisa masuk ke tanah Palestina. Kemudian rampasan perang dikumpulkan. Setelah rampasan perang dikumpulkan, ternyata enggak ada api yang melalap. Padahal perhatikan. Seluruh para nabi diharamkan ngambil rampasan perang. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, aku diberi 5 kekhususan yang tidak diberikan ke seluruh para nabi. Di antara kekhususan itu adalah dihalalkan untukku ghanimah. Tahu ghanimah itu apa? Rampasan perang. Nabi-nabi terdahulu nggak boleh makan rampasan perang. Maka sama Nabi Yusha bin Nun dikumpulkan. Biasanya itu kalau sudah dikumpulkan datang api. Api akan melalap habis rampasan perang. Tapi sudah dikumpulkan sama Yusha bin Nun, nggak turun-turun api ini. Api ini nggak ada yang membakar. Kenapa ini? Baru saja ditolong Allah, matahari ditahan oleh Allah untuk Bani Israel, balelo lagi Bani Israel. Mereka ngambil rampasan perang, disengidakno. Apa disengidakno? Disembunyikan. Makanya api nggak mau turun. Akhirnya Yusha bin Nun mengatakan, kalian ada yang hulul, kalian ada yang mencuri. Temenan. Ternyata ada yang mencuri. Hah? Kepala sapi ya, emas ya. Akhirnya dikumpulkan, baru datang api melalap habis. Lah, Yusha bin Nun ini nabi, tapi nggak bawa syariat baru. Mengajak Bani Israel kembali ke hukum Taurat. Hukumnya Nabi siapa tadi? Musa. Nanti masuk ke tanah Palestina,
tidak taat lagi, balelo lagi. Datang kaum yang lain menghabisi Bani Israel terusir lagi. Bani Israel apa? Terusir lagi. Gelandangan lagi, gak punya tempat. Allah utus Nabi lagi, saking sayangnya Allah nih kepada Bani Israel. Nabi siapa kira-kira? Nabi siapa? Samuel. Mereka ngomong ke Nabi Samuel, sudah kita tobat, ayo balik ke tanah Palestina. Kita sudah gelandangan lah, capek gelandangan, gak punya tempat. Jadi memang Bani Israel sudah diusir bolak-balik. Ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Ini ada di Al-Qur'an loh kisahnya Nabi Samuel itu. Cuma nama Samuel tidak ada. Cuma Nabi begitu. Sama ahli tafsir ikut Nabi Samuel. Halo, bisa dipahami kira-kira? Wahai Nabi, tunjuk seorang raja yang akan memimpin pasukan. Ditunjuklah sama Nabi ini, Samuel. Namanya raja siapa? Dalam Nabi? Bukan Nabi, raja. Kalau Nabi sudah ada, ini Nabi siapa namanya? Samuel. Raja yang ditunjuk namanya Tolut. Gak seneng mereka. Loh, Nabi kok Tolut? Tolut itu siji gak ada duit, miskin, penggembala kambing. Dua, nasabnya rendahan, tidak mau Bani Israel. Dijelaskan lagi sama Nabi Samuel ini bahwa Tolut ini bastotan fil ilmi wal jism, diberi Allah kekuatan fisik, diberi Allah kekuatan ilmu. Perang, akhirnya mereka setuju perang. Saking pengen balik ke Palestina. Dulu namanya Tanah Kan'an. Terus ketemu sungai, kata Raja Tolut, kalian nggak boleh apa? Nggak boleh minum. Ya balelo lagi minum. Bani Israel ngono senengane balelo. Minum. Akhirnya sedikit tok yang nggak minum. Terjadi perang antara Tolut sama pasukan manusia yang ada di Palestina. Rajanya yang di Palestina siapa namanya? Halo. Kok gak ngerti apa-apa ini sampean nih? Goliat atau Jalut yang terkenal itu di Injil aja diterangkan ini. Kisah yang saya terangkan ini di Injil juga dijelaskan, ada di Injil. Orang Nasrani pun mengimani ini, cerita ini ada juga di Al-Quran, ada di Injil ada. Goliat mereka menamakan. Kalau kita menamakan apa? Jalut. Kau pede Jalut. Perang. Dan yang berhasil membunuh Jalut siapa? Wa qatala Dawud Jalut. Nabi David berhasil membunuh Goliat, Jalut. Lah karena Jalut mati, masuk lagi ke tanah Palestina. Dipimpin sama raja. Siapa tadi namanya? Tolut. Karena David atau Nabi Daud masih kecil, masih remaja, berhasil membunuh siapa? Goliat atau Jalut, dipek mantu sama Tolut. Sebenarnya nanti ada di sini ceritanya. Di kitab ini ada semua. Cuma ini gara-gara nerang perbedaan apa tadi? Perbedaan apa tadi? Rasul sama Nabi Rantum lebih jelas gitu loh. Masuk akhirnya Nabi Daud, Rasul juga kan? Dipek mantu sama Tolut. Setelah Tolut mati, Daud jadi raja Bani Israel. Daud atau King David mengumpulkan 12 suku-suku Bani Israel yang terpencar. Makanya orang Yahudi itu lebih mengkultuskan King David daripada Nabi Musa. Nabi Musa itu bawa ajaran wis mari mati. Itu bagi orang Yahudi. Tapi nek Daud ini dikultus-kultuskan sampai bintangnya dianggap bintang apa itu? King David itu kan, bintang Daud. Mereka lebih mengkultuskan Daud daripada Musa. Karena dianggap Nabi Daud ini berhasil mempersatukan 12 anak suku Bani Israel. 12 ini siapa aja? Anaknya Israel. Nabi Yakub kan Israel. Punya anak 12, siapa aja namanya? Berapa kali aku sampaikan ini ya. Jadi Nabi Yakub itu
Dawa ceritanya ya. Nabi Yakub itu punya anak 12. Tapi di tempat ini belum tak cerita ya, sudah. Hah? Nabi Yakub itu nama lain Israel, ya tak sampaikanlah. Di tempat lain sudah hafal di sini teman-teman ini. Nabi Yakub itu kan nama lainnya Israel, anaknya Nabi Ishak. Betul apa enggak? Nabi Ibrahim punya 2 anak, Ismail sama Ishak. Ismail ditaruh di Mekah, Ishak ditaruh di Palestina. Betul apa enggak? Ismail sama Nabi Ibrahim bangun Mekah, Ka'bah. 40 tahun kemudian Masjidil Aqsa dibangun. Di cucunya Nabi Ibrahim, Ishak punya anak Israel. Yakub maksudnya. Ya, Nabi Yakub yang bangun Masjidil Aqsa. Nabi Yakub ini punya paman. Maksudnya paman di sini adalah Nabi Yakub punya paman. Paman di sini adalah saudara ibu, bukan saudaranya ayah. Bukan saudaranya Nabi Ishak, bukan. Saudaranya ibu. Halo, bisa dipahami? Nabi Ishak punya istri. Istrinya Nabi Ishak punya paman. Jelas sampai sini? Mohon maaf, keliru. Nabi Yakub punya bapak namanya Nabi Ishak. Betul. Nabi Ishak punya istri. Betul toh? Istrinya Nabi Ishak punya saudara. Betul. Berarti kan pamannya Nabi Yakub, paman dari ibu, bukan dari ayah. Namanya Laban. Bukan Lakban, Laban. Nabi Yakub ini pengen menikahi putri pamannya, namanya Rachel namanya. Paman, aku ingin menikah dengan putrimu yang bernama Rachel. Kata pamannya, tidak apa-apa wahai Israel, tapi kau harus bekerja dulu 7 tahun kepadaku. Kerja 7 tahun, tes selesai, dinikahno. Ternyata enggak dinikahno sama Rachel. Ternyata dinikahkan sama mbak Yunya Rachel, namanya Lea. Lo paman, aku pengennya sama Rachel bukan sama Lea. Lo enggak bisa Israel, karena enggak boleh dulur tua dilangkahi, itu enggak boleh. Terpaksalah nikah sama Lea, Ismaulah. Tapi Nabi Israel tadi alaihissalam senangnya ke siapa? Rachel. Dia ngomong lagi, paman aku pengen nikah sama Rachel. Ya udah apa-apa ya, tapi kamu harus kerja lagi 7 tahun. Total berapa? 14. Akhirnya dinikahkan sama Rachel. Alhamdulillah akhirnya nikah juga sama Rachel. Lah tapi Rachel gak punya anak. Lea yang punya anak banyak pada waktu itu. Dari Lea ini Nabi Yakub punya anak 6. Yang pertama Ruben. Yang kedua adalah Simon. Makanya Perdana Menteri Israel jenengi Simon Peres. Sudah tahu kan? Udah mati kalau nggak salah ya. Sudah mati belum? Simon Peres. Yang nomor 3 Lewi. Yang nomor 4 Yahuda. Yang nomor 5 Zebulon. Yang nomor 6 Isakhar. 6 ini Rachel berdoa nggak punya anak. Akhirnya Rachel punya budak namanya Bilha. Karena merasa nggak bisa ngasih keturunan kepada Israel atau Yakub, akhirnya Rachel memberikan budaknya kepada Yakub. Bisa dipahami kira-kira? Punya anak 2, namanya Dan. Kemudian nomor 7 berarti kan ya. Nomor 8 Naftali. Perdana Menteri Israel sebelum yang sekarang ini Naftali namanya. Netanyahu kalah ganti Naftali kalah ganti Netanyahu lagi. Mereka itu pakai nama-nama itu, nama-nama leluhurnya dulu itu. Setelah itu Lea punya budak, dikasihkan juga sama Yakub, punya 2 anak lagi, namanya Gad atau Jad dengan Asyir. Total 10. Halo? Betul apa enggak? 10. Rachel gak punya anak. Adalah Rachel yang paling dicintai, berdoa. Akhirnya punya anak Rachel, lakoni menangguri. Yang nomor 10 Nabi Yusuf. Berapa? Yang nomor 11 Nabi Yusuf. Yang nomor 12 Benyamin. Enggak pakai Netanyahu. Benyamin tok. Ini diceritakan dawa gak mari-mari.
Ya, jadi Nabi Yakub, Nabi Dawud tadi itu setelah jadi raja Bani Israel tadi itu, seluruh keturunan 12 ini dikembalikan lagi ke tanah Palestina. Makanya orang Pak Israel senang banget dengan apa? Dengan Nabi siapa? Dawud. Bahkan ke apa? Posisinya sebagai raja lebih diunggul-unggulkan daripada posisinya sebagai nabi. Bahkan di antara mereka nggak ngerti kalau David itu seorang nabi, karena mereka lebih menganggap David itu seorang raja. Adalah nabi. Punya anak namanya Sulaiman. Oh, tambah sakti lagi nih. Sulaiman ini apa tentaranya Sulaiman? Jin, Ifrit. Tentaranya itu loh Ifrit. Ya binatang-binatang bisa ngomong bahasanya. Siapa namanya? Sulaiman bisa ngomong bahasa. Panjang ceritanya, saya nggak mau masuk ke situ, balik lagi ke kitab. Ini perbedaan nomor 2 kan gitu gitu. Nomor pertama tadi apa? Nomor pertama tadi. Pertama itu kalau Rasul dapat wahyu, dapat syariat disampaikan. Kalau Nabi dapat syariat tapi nggak disampaikan. Menurut saya pendapat ini lemah. Kan ini pendapat-pendapat ya, itu pendapat pertama. Sekarang pendapat yang kedua, kalau Rasul diutus dengan syariat berdiri sendiri. Kalau Nabi diutus tapi tidak membawa syariat baru. Nabi itu menyeru ke syariat Nabi sebelumnya, ya kayak tadi itu loh. Yusak bin Nun tadi kan nggak bawa ajaran baru, tetap ajarannya Nabi siapa? Musa. Termasuk tadi yang kedua tadi sama namanya Samuel tadi, ya kan? Nggak membawa ajaran baru, ikut ajarannya Nabi siapa? Musa. Wahakata. Sekarang nomor 3, perbedaan Rasul dan Nabi versi nomor 3. Annar rasulah huwa man bu'itha ila qaumin kafirin wan nabiyyu man bu'itha ila qaumin muslimin. Rasul itu diutus untuk kaum yang kafir. Rasul itu diutus untuk kaum kafir, pembangkang, enggak nurut. Wan nabiyyu man bu'itsa ila qaumin muslimin. Adapun seorang nabi, nabi itu diutus tapi untuk orang yang sudah Islam, sudah ikut nabi sebelumnya. Fayakunu man bu'itsa ila bani Israil anbiya. Maka nabi yang diutus ke Bani Israil itu nabi, bukan rasul. Kenapa? Li'annahum kulluhum taba'un li Musa. Karena nabi-nabi yang diutus setelah Nabi Musa itu ngikuti ajarannya Nabi siapa? Musa. Berarti diutus ke Bani Israil, sudah punya Taurat. Berbeda dengan Nabi Muhammad, rasul diutus ke pembangkang semuanya, nyembah berhala semuanya. Betul? Kalau Yusak bin Nun diutus Allah, tapi ke kaum ini sebenarnya sudah ada rasulnya sebelumnya. Kan gitu tadi ya. Nabi Nuh, rasul apa enggak Nabi Nuh ini? Rasul. Karena diperintahkan ke kaum yang kafir, pembangkang. Nabi Ibrahim, rasul apa nabi? Ya dua-duanya. Rasul pasti nabi, nabi enggak mesti rasul. Oke ya. Fa arsalallahu ilaina, maka fa hadza alau aqrab al aqwal. Kata pengarang kitab ini Syekh Utsman Al-Khamis, beliau dari 3 pendapat tadi, beliau lebih condong ke pendapat yang nomor berapa tadi? 3. Jadi Syekh Utsman Al-Khamis pengarang kitab ini lebih merojihkan yang lebih akurat di nomor 3. Karena kalau yang nomor 2 tadi masih bisa dibantah. Rasul itu diutus dengan syariat yang mustakil, yang apa? Berdiri sendiri. Betul? Lah buktinya Nabi Yahya sama Nabi Isa, Yesus sama Yohanes itu kaumnya sama, padahal sama-sama Rasul. Kalau seandainya Rasul itu harus membawa syariat apa? Sendiri-sendiri. Lo umat lah bingung lah. Nah, aku kalau Yahya apa elok siapa? Isa. Sampean paham nggak maksudnya? Coba. Kok kayaknya durung connect mingin nih. Nomor 2 tadi itu loh, nomor 2. Kalau nomor pertama
Nanti kita bahas. Nomor 2 dulu. Nomor 2 tadi kan dikatakan kalau seorang rasul diutus dengan membawa syariat berdiri sendiri. Betul apa enggak? Betul. Kalau nabi enggak berdiri sendiri kan gitu kan. Lah. Nomor 2 ini bisa dibantah. Bantahnya mana? Buktinya Musa sama Harun sama-sama rasul. Halo, bisa dibantah? Apakah membawa sendiri-sendiri loh? Iki syariate Harun, iki syariate Musa, kan enggak toh? Jadi satu apa enggak? Jadi satu. Contoh lagi yang sezaman, Ibrahim sama Lut. Maka lebih cenderung kalau Rasul diutus kepada pembangkang, karena Ibrahim sama Lut sama-sama dikirim ke bangsa pembangkang. Yahya sama Musa sama Harun sama-sama dikirim ke kaum yang kafir pembangkang. Bisa dipahami maksud saya? Makin lebih condongnya ke pendapat nomor berapa? 3. Karena kalau mustakil loh, banyak nabi yang sezaman loh. Siapa saja nabi yang sezaman? Nabi Yahya, Yohanes, sama Nabi Isa, Yesus, sezaman. Bisa dipahami sih? Ya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, sezaman. Nabi Yakub, Nabi siapa lagi? Nabi Yakub, sebelumnya, ya Nabi Yakub sama Yusuf, sezaman pula. Bisa dipahami? Sebagian ulama mengatakan semua perbedaan Nabi dan Rasul bisa dibantah. Tidak ada yang pas klik, enggak, masih bisa di. Adapun yang pertama, kalau Rasul disuruh mendakwakan ke kaumnya, kalau Nabi enggak, ini malah rada aneh lagi kalau ini. Bagaimana seorang dapat syariat kok enggak disuruh apa? Nyampaikan. Wong ulama saja bisa dihukum Allah gara-gara menyembunyikan apa? Ilmu. Bisa dipahami? Maka sebagian ulama mengatakan semua pendapat-pendapat tentang perbedaan Rasul dan Nabi bisa dibantah. Cuman kata pengarang kitab ini yang paling dekat, yang sulit dibantah lagi, yang nomor berapa tadi? Nomor 3. Cuman kita sejak kecil saya di madrasah, sejak kecil itu diajari sama guru-guru saya, pokoknya Nabi itu dapat wahyu tapi tidak diperintahkan untuk mendakwakan. Tapi Rasul dapat wahyu, diperintahkan untuk mendakwakan. Itu yang sering kita dengar dulu. Berarti nomor berapa itu? 1. Tapi kayaknya itu kurang tepat. Tidak mungkin lah seorang Rasul gak disuruhnya, seorang Nabi tidak disuruh menyampaikan. Ulama aja terancam kok, apalagi Nabi. Bisa dipahami? Oke. Kemudian setelah penjelasan selesai, sekarang penjelasan Ismatul Anbiya, kemaksuman Nabi. Kemaksuman Nabi itu dari 3 hal. Nabi-nabi itu kan maksum, Rasul-rasul itu kan maksum. Maksum dalam hal apa? Maksum itu artinya terjaga. Terjaga dari kesalahan, penyimpangan. Kata Syekh Utsman Al-Khamis, Syekh Dr. beliau berkata, Al-anbiya wal mursalun ma'sumuna fi thalathati umurin bittifaq. Para nabi, para rasul maksum, terjaga dalam 3 urusan. Berdasarkan kesepakatan para ulama, 3 urusan, 3 perkara. Yang pertama, maksumuna minasyirki wal kufri billah wa minal kabair. Seluruh para nabi dari Adam sampai hari kiamat maksum minasyirik, dijaga dari kesyirikan, wal kufur, dan kekafiran, wa minal kabair, dan dari dosa besar. Nomor 2, maksumuna fit tabligh fala yukhti'una fihi. Seluruh para nabi maksum dalam penyampaian, maka enggak ada yang salah dalam menyampaikan. Lu bahaya kalau seorang rasul tidak maksum dalam penyampaian, nanti enggak dipercaya umatnya nih. Loh kok jadi gini, katanya kemarin gitu, kok sekarang gini. Maka seluruh para nabi maksum, terjaga, dijaga oleh Allah dari kesalahan menyampaikan. Nomor 3, maksumuna min khawarimil muru'ah. Rasulullah, seluruh para nabi maksum, terjaga dari akhlak-akhlak yang jelek, yang buruk.
sombong atau menertawakan orang, dusta, khianat. Tidak mungkin para nabi melakukan itu. Waqtalafa ahlul ilmi fis shaghair, tapi para ulama berselisih pendapat tentang dosa kecil. Apakah nabi mungkin melakukan dosa kecil apa enggak? Nah, ini terjadi khilaf pendapat. Ma ittifaqihim ala anna hadhihi shaghair idza waqa'at minal anbiya fa innahum la yuqirruna 'alaiha bal ya'tihim at-takhdir. Dengan kesepakatan para ulama, kalaupun dosa kecil ini terjadi, maka langsung ditegur langsung oleh Allah gitu lah. Seperti Nabi Yunus kharaja qabla al-idzin lahu, keluar sebelum diberi izin Allah. Dan ceritanya Nabi dalam kisah Abasa wa Tawalla, tahu kan? Tahu enggak? Rasulullah itu lagi semangat mendakwai kaum kafir Quraisy. Tentu Nabi punya perakiraan, punya asumsi-asumsi, punya estimasi-estimasi. Iki kalau pejabat, bangsawan, orang kaya tak dakwai terus mau masuk Islam, maka buntutnya akan ikut. Bisa dipahami ya? Nabi semangat mendakwai para sayyid, para bangsawan, para majikan, orang-orang kaya kafir Quraisy. Tujuannya kalau mereka masuk Islam, kan kemungkinan besar kroco-kroconya masuk Islam. Bisa dipahami ya? Di saat Rasulullah semangat mendakwai orang hebat-hebat, orang besar-besar, orang tokoh-tokoh kafir Quraisy, dilala tiba-tiba ada orang buta, miskin, lemah, miskin, buta. Jadi Rasulullah lagi semangat mendakwai para tokoh kaya raya, bangsawan, punya pengaruh luas besar di masyarakatnya. Tiba-tiba datang seorang miskin, buta, lemah, minta diajari. Ketika Nabi tahu yang datang ini orang lemah, miskin, buta, Nabi abasa, bermuka masam, bermuka kecut. Piye sih bermuka kecut itu contohnya? Angkel, tidak sumrengah gitu. Tapi Nabi cemberut. Seakan-akan Nabi ngomong, "Lho kok awakmu sing teko iku?" Cemberut. Abasa, bermuka masam, watawalla, dan berpaling. Sudah bermuka masam, ditekuk pipinya, terus berpaling, tidak gubris. Saya mau tanya, perbuatannya Nabi ini menyakiti orang buta ini apa enggak? Tidak menyakiti. Wong buta kok gak lihat, gak kepikiran sampean. Gak kepikiran. Padahal perbuatannya Nabi itu loh gak nyakit. Wong buta kok mau ngomong, mau apa, mukanya ditekuk, mau mukanya sumrengah, gak lihat dia. Nabi berpaling atau semangat, dia gak lihat juga. Tapi tetap ditegur Allah. Karena gak boleh seorang dai kayak gitu. Padahal logikanya kan gak lorati. Gimana lorati gak kelihatan loh, gak kelihatan. Tapi lihat aja, Allah mendidik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dulu pernah saya sampaikan ke panjenengan, di tempat ini insya Allah sudah saya sampaikan. Rasulullah itu sebelum lahir bapaknya sudah mati. Umur 6 tahun, SD kelas 1 lah kurang lebih, ibunya mati. Betul tak? Umur 8 tahun kakeknya mati. Setelah itu diasuh pamannya. Pamannya sampai mati gak masuk Islam. Bapaknya Nabi lahir sudah yatim piatu. Sebelum lahir sudah yatim. Saya ulangi, Nabi belum lahir sudah yatim. Masih di kandungan sudah yatim. Ya, Nabi umur 6 tahun sudah yatim piatu. 8 tahun kakeknya mati. Setelah itu diasuh paman. Pamannya loh sampai mati kafir gak masuk Islam. Apa hikmah itu semua? Gak ketungguan wong tua lanang, gak ketungguan wong tua wedok, bayar mati diasuh paman ini gak masuk Islam sampai mati. Apa hikmahnya itu semua? Kan sudah saya sampaikan dulu. Apa hikmahnya? Apa?
Karena Allah ingin menyampaikan ke dunia, nggak ada yang mampu mendidik Rasulullah kecuali Allah langsung. Ya, makanya Abu Thalib gak masuk Islam supaya apa? Supaya manusia tahu bahwa Muhammad ini benar-benar dari Allah, bukan dari pamannya. Idenya ini tauhid bukan dari paman. Pamannya lo mati kafir. Betul apa enggak? Dia untuk mengajarkan ke manusia bahwa Rasulullah SAW ini benar-benar ilmunya dari siapa? Allah. Tidak ada yang bisa mendidik Nabi kecuali Allah langsung. Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Hadis lemah, tapi maknanya benar. Allah telah mendidik aku dengan sebaik-baik pendidikan. Tidak ada yang mampu mendidik Nabi kecuali Allah langsung. Terus berikutnya, jadi tentang maksum ya. Jadi maksum dari berapa tadi? Dari 3. Maksum dari kesyirikan, maksum dari apa tadi yang satu itu? Dalam menyampaikan. Yang ketiga maksum dalam moralitas ya. Jadi Nabi nggak mungkin bejat, nggak mungkin. Karena Nabi itu kalau bejat nanti umatnya kan gini, halah awakmu dulu yo gitu kok, gitu. Maka umatnya itu dibikin Allah nggak bisa ngomong gitu. Makanya nggak ada orang kafir Quraisy yang membantah Nabi. Wala Muhammad apa umpien yang ngelakoni ini. Nggak ada yang bisa mengatakan seperti itu. Karena Nabi dijaga oleh Allah. Supaya umatnya itu mingkem, nggak bisa bantah gitu loh. Makanya sebelum jadi Nabi sudah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa manfaat belajar kisah-kisah para nabi? Apa manfaatnya? Kenapa kita harus tahu kisahnya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Lot, Nabi Idris? Kenapa kok kita itu butuh tahu dan harus tahu? Apa manfaatnya? Pertama, al-istifada minad durus wal ibar. Kita bisa memetik faedah dan pelajaran dari kisah-kisah mereka. Ini yang pertama. Seperti yang Allah katakan dalam surat Yusuf ayat 110. Laqad kana fi qasasihim, sungguh telah ada pada kisah-kisah mereka para rasul ibratun, ada ibrah, pelajaran liulil albab, bagi orang yang punya akal. Di fungsi belajar kisah-kisah para nabi itu yang pertama apa tadi? Memetik faedah dan pelajaran dari kisah-kisah mereka. Dalilnya surat Yusuf ayat 110. Nomor 2, fungsi dari belajar kisah-kisah para nabi. Yang nomor 2, tasliyatun nabi wa atsba'ihi, untuk menghibur nabi dan pengikutnya, menghibur Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Jadi Nabi Muhammad kan dapat wahyu dari langit. Dulu kisahnya Nuh itu kayak gini, dulu kisahnya Adam kayak gini, Musa kayak gini, Ibrahim kayak gini. Itu menjadi tasliyah bagi Rasulullah, hiburan bagi Rasulullah dan pengikutnya Rasul. Dalilnya mana? Surat Hud ayat 120. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bi fuadak. Dan kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah-kisah para rasul. Untuk apa? Untuk mengokohkan hatimu. Jadi kalau kita ini diejek orang, dihina orang, dirintangi orang, tapi kalau lihat kisahnya Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, maka ini menguatkan hati. Gitu loh. Makanya kita harus belajar sirah para nabi. Hud 120. Sekarang nomor 3. Betul ya, nomor 3 ya. Ma'rifatu asali bidakwah, kita akan mengerti metode-metode dakwah. Bagaimana Nabi dulu itu dalam berdakwah. Pelajarannya di situ, strategi dakwah. Saya kasih contoh ya, perhatikan. Jadi kita akan tahu bagaimana para nabi dulu ketika didolimi, bagaimana sikapnya. Di mana dulu para rasul ketika mendapat titah dari Allah, apa yang harus dilakukan. Bagaimana para nabi dulu ketika menghadapi orang-orang yang zalim. Nah itu dengan belajar sirah nabawi. Bukan sirah nabawi lagi nih. Kalau sirah nabawi kan siap Rasulullah Muhammad SAW. Para nabi yang kita maksud di sini.
Gitu nggih. Adzan. Nggih. Nomor berapa sekarang? Nomor 4. 1 2 3. Ya nanti dilanjutkan nomor 4 setelah adzan. Sekarang adzan dulu. Setelah itu dilanjutkan dikit lagi dan yang ada pertanyaan disiapkan. Allahu Akbar.
اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت محمد الصلاة الفضيلة وبعث مقام محمد الفاتح. Baik, kita lanjutkan tes dikit lagi ya. Setelah itu kalau ada pertanyaan dipersilakan. Faedah belajar kisah para nabi. Yang nomor berapa sekarang? Yang nomor 4, ya ta'allamul insan as-sabr 'ala syada'id. Manusia akan belajar sabar menghadapi syada'id, kesulitan dan badai cobaan. Ini diambil dari surat Al-An'am ayat 90. Fabihudahu muqtadih, dan dengan petunjuk-petunjuk mereka iktadih, carilah petunjuk itu. Ini jadi nama kitab ini. Surat Al-An'am ayat 90 ini. Fabihudahu muqtadih. Itu jadi nama kitab yang kita pelajari. Kitab ini namanya Fabihudahu muqtadih. Maka dengan petunjuk-petunjuk mereka itu para rasul, iktadi, ambillah petunjuk itu. Atau iktadi, ambillah suri teladan itu dari hidayah-hidayah atau petunjuk-petunjuk mereka. Nomor 5, ziyadatul iman, bertambahnya iman. Jadi dengan belajar kisah-kisah para anbiya, semakin bertambah iman kita. Nomor 6, ta'kid li nubuwati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menguatkan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menguatkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa begitu? Iya, karena Nabi ini menceritakan hal-hal ghaib yang diceritakan, yang dilalui oleh para nabi terdahulu. Dan ini semakin meyakinkan kita bahwa Nabi Muhammad itu nabi. Karena apa? Saya ulangi. Nomor 6 ini menguatkan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa belajar sirah para anbiya, para nabi, kok dikatakan menguatkan kenabian Rasul? Karena kita tahu kisah-kisah para rasul tadi itu dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad cerita Nabi Nuh seperti ini, Nabi Muhammad cerita Nabi Adam seperti ini, Nabi Muhammad cerita Idris begini. Itu gak mungkin diketahui kecuali dengan apa? Wahyu. Cerita-cerita Nabi terdahulu itu semakin mengokohkan kenabian siapa? Nabi Muhammad. Karena gak mungkin Nabi bisa ngarang begitu. Gimana ngarangnya? Nah, maka yang ceritakan Nabi atau turun Al-Quran, cerita-cerita para anbiya, itu justru mengokohkan kenabian Rasulullah. Artinya Rasul itu diberi nubuat, baik yang akan datang maupun sesuatu yang sudah lama. Seperti kisahnya Yusha bin Nun tadi itu, yang mencegat matahari. Itu kan dikisahkan Rasulullah. Terus yang nomor 7, ma'rifatu kamalis syariah, kita akan mengetahui sempurnanya syariat Islam. Kok bisa? Apa korelasinya? Mempelajari kisah-kisah para nabi terdahulu menyebabkan kita memahami kesempurnaan syariat Islam. Dari sisi apanya? Sampeyan paham maksud saya? Belajar kisah-kisah para nabi terdahulu, di antara hikmahnya adalah kita semakin yakin dengan kesempurnaan syariat Islam. Apa korelasinya? Karena syariat-syariat nabi terdahulu itu belum sempurna. Bisa ya? Tapi dengan Nabi Muhammad ini lebih sempurna. Nomor terakhir, nomor 8, bayan anna da'watal anbiya wahidah. Ya, dengan belajar kisah-kisah para nabi, kita akan tahu bahwa seluruh dakwanya para nabi itu satu. Intinya itu dakwah apa? Tauhid. Mana dalilnya? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula ani ibudullah wajtanibut tauhid, dan telah kami utus
para nabi untuk setiap umat. Setiap umat ini dikasih Allah jatah nabi. Untuk apa? Ani'budullah, supaya nyembah Allah. Wajtanibut taghut, dan meninggalkan taghut. Maka kita tahu apa yang diseru Nabi Nuh sampai umatnya ditenggelamkan oleh Allah, tauhid. Karena umatnya syirik, makanya ditenggelamkan. Kenapa Nabi Ibrahim dilempar, Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup? Ya karena mendakwakan tauhid. Betul? Kenapa Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun dan bala tentaranya? Ya karena menegakkan tauhid. Kenapa Nabi Isa alaihissalam disalib, berusaha dibunuh oleh mereka, tapi Allah selamatkan, gak jadi disalib? Karena apa? Ya menegakkan tauhid. Bilal kenapa diseret-seret, ditimpakan batu besar? Ya karena tauhid. Seluruh para nabi, dengan kita belajar kisah-kisah nabi, besok ini akan kita jelaskan mulai dari Adam, kita akan tahu bahwa para nabi itu inti dakwanya satu, yaitu apa? Tauhid. Alhamdulillah pada pertemuan yang sudah kita lalui, besok akan saya terangkan kisah-kisah Israiliyat. Bagaimana Islam mendudukkan kisah-kisah Israiliyat. Tahu kisah-kisah Israiliyat? Kisah-kisah tentang nabi-nabi terdahulu yang enggak ada di Al-Quran, adanya di kitab Injil, di Taurat, atau di kisah-kisah Bani Israel. Gimana respon kita menyikapi kisah-kisah itu? Karena kalau sampean teliti, perhatikan saya, kalau sampean teliti, tafsir Al-Quran itu banyak Israiliyatnya. Karena kalau nggak ada cerita-cerita gitu nggak nyambung. Apa maksudnya? Maka di tafsir ada kisah Israiliyat. Dulu itu Nabi Musa begini. Padahal nggak ada Qurannya, nggak ada hadisnya. Nah itu gimana kita menyikapi cerita-cerita Israiliyat ini? Besok akan saya terangkan. Ternyata kisah Israiliyat itu ada macam-macamnya. Ada kisah Israiliyat kebetulan sama persis dengan Al-Quran. Bisa dipahami ya? Maka wajib kita imani. Ada kisah-kisah Israiliyat yang jelas-jelas bertentangan dengan apa? Kisah Al-Quran. Ada kisah Israiliyat tapi nggak ada di Al-Quran. Al-Quran tidak mengatakan salah, tapi juga nggak mengatakan benar. Lah bagaimana sikap kita? Besok saya terangkan insya Allah. Sebelum masuk ke Nabi apa? Adam alaihissalam. Ada pertanyaan silakan. Nggak ada. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Panjenengan juga. Iya. Sebagian ada hadis ya, setahu saya ada hadis yang menerangkan jumlah para nabi berapa, rasul berapa. Cuma enggak semua kita tahu namanya. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ada rasul-rasul yang kami ceritakan kepadamu dan ada rasul-rasul yang tidak kami ceritakan kepadamu. Jadi rasul itu enggak hanya berapa? 25, banyak. Cuma yang kita ketahui namanya 25. Atau adapun mengenai nama-nama yang ada dalam Al-Quran, para ulama berselisih pendapat. Apakah Luqman itu nabi apa enggak? Apakah Dzulqarnain itu nabi apa enggak? Apakah Khidir itu nabi, apakah rasul? Apakah Siti Maryam itu nabi apa enggak? Di situ ada penjelasan para ulama. Besok kita jelaskan insyaallah. Ya, jadi tentang Luqman diperselisihkan para ulama. Apakah dia nabi atau sekedar orang soleh? Siti Maryam sebagian ulama mengatakan nabi itu. Karena Jibril datang kepadanya ngasih wahyu. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Pernah enggak? Saya mau tanya antum, pernah enggak malaikat Jibril datang ke Siti Maryam? Pernah. Karena sebagian ulama ada yang mengatakan beliau itu seorang nabi. Meskipun yang roje, yang kuat, yang tepat bahwa Siti Maryam bukan nabi, bukan rasul, tapi waliyah, wali perempuan. Ya, punya karomah. Ya, di antara karomahnya adalah apa? Dihidangkan makanan yang berbeda musim itu ya. Ya, gitu dan seterusnya. Wallahu alam, makatan Mbak. Sama-sama. Turun lagi, silakan kalau ada. Cukup ya. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.